Setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, kita perlu penyertaan Tuhan. Sebab ibadah yang tidak disertai Tuhan, ibadah yang hampa. Kita datang dengan beban, kita pulang dengan beban, dan akhirnya kita kecewa di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau ibadah itu disertai Allah, maka saya terlalu yakin sudah datang dengan beban itu diangkat oleh Tuhan. Sudah datang dengan sakit penyakit saudara disembuhkan oleh Tuhan. Saudara datang ke tempat ibadah itu dengan persoalan pergumulan hidup pribadi, rumah tangga, pekerjaan. Di ibadah itu karena disertai Allah, maka ada jawaban yang pasti di dalam segala pergumulan kita. Itulah pengertian Allah menyertai kita. Dan penyertaan Allah ini harus menjadi bahagian kita. Apakah kita umat Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, penting penyertaan Tuhan. Daud saja saudara-saudara, kalau dia tidak disertai dengan kuasa Tuhan, disertai oleh Allah, dia tidak menjadi pemimpin yang hebat. Tetapi dia bukan seorang pemimpin yang baik secara fisik, tetapi waktu dia disertai Allah, dia dapat mengalahkan Goliat, musuhnya yang besar itu. Katakan amin. Karena dia disertai Allah. Tetapi ada tapinya. Tuhan bilang, aku tidak akan bersama-sama dengan kamu. Musa yang memimpin bangsa Israel pada waktu itu, dia menjadi takut. Dia mempertaruhkan namanya, pribadinya di hadapan Allah. Kalau Tuhan tidak akan berjalan dengan bangsa ini, coret namanya dari buku kehidupan. Aku akan bersama-sama dengan kamu. Katakan amin. Karena Musa tahu kalau Tuhan tidak berjalan dengan bangsa ini, apabila mereka menghadapi peperangan, mereka akan kalah. Mereka akan mati. Sebab apa? Mereka memerlukan penyertaan Tuhan. Yang berarti Allah menyertai kita. Memang Yesus yang katakan, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam ini. Inilah janji Tuhan kepada kita. Namun perlu realisasi kehidupan kita anak Tuhan yang benar-benar, bukan berkat kita dapat kekecewaan. Sebab di dalam kita merayakan Natal Yesus Kristus, karena ini bukan pesta pora, tetapi pesta iman. Amin. Tentunya kita ingin ada berkat-berkat ilahi untuk kita raih setiap kali kita merayakan Natal Yesus Kristus. Katakan amin. Saya selalu katakan, tanpa penyertaan Tuhan, ada saja yang terjadi. Sebab saudara-saudara kehilangan identitas jati dirinya justru di hari-hari seperti ini. Kita terjebak di dalam keadaan-keadaan yang membawa kepada kita supaya kita ingin membuat Natal ini menjadi Natal yang diberkati, tetapi berubah menjadi Natal yang kita alami justru kekecewaan. Nah, itu sebabnya perlu ada Immanuel. Amin, saudara-saudara. Perlu ada Immanuel. Kalau Dia menyertai kita, maka saya percaya yang kita butuhkan di dalam merayakan Natal supaya Natal ini kita bisa beribadah dengan sukacita, maka pasti sudah Immanuel itu akan menolong dan menyertai kita dan memberi segala kebutuhan hidup kita. Amin. Ya.
Banyak suami-suami, istri-istri kecewa. Aduh, yang Torah harapkan di perayaan Natal ini mau bikin ada sukaria, tetapi justru berubah. Tetapi kalau kita ada disertai Tuhan, saya percaya segala sesuatu Tuhan akan siapkan di dalam kebutuhan hidup kita. Kenapa? Karena ada Immanuel yang menyertai kita. Itu adalah bukan manusia, tetapi itu adalah Tuhan sendiri. Dan kalau Tuhan sertai kita, biarnya ada baju baru, tetapi ada berkat-berkat baru yang kita terima. Katakan amin. Mungkin tidak semeriah seperti yang kita lakukan di tahun lalu, karena yang kita perlukan mungkin ya pas-pasan. Kalau ada Immanuel, itu membuat saudara ada sukacita di dalam Tuhan. Ya. Itu cookies cuma satu rupa, mungkin dapalia ada 10 rupa. Amin, saudara. Sebab sekarang ini kalau tanya Natal kepada anak-anak, dopi pikiran Natal itu baju baru. Iya toh? Kalau orang janji kepada anak-anak, sudah jo pakai jo baju lama, setelah bagus-bagus. Nanti habis Natal tuh baru papa beli 3, biar cuma 1 yang penting di Natal ini. Ya. Betul tidak sudah? Ya. Kita selalu berusaha, apalagi semua yang ada, saya yakin semua itu ingin di Natal ini ada yang baru. Amin, saudara. Biar cuma konde baru, kita yang penting ada yang baru. Itu ibu-ibu sudah tahu ya. Tetapi bukan itu yang paling penting di dalam kita merayakan Natal Yesus Kristus. Yang paling penting ini Immanuel ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ya. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, semuanya pasti aman. Semuanya pasti ada sukacita dalam hidup kita. Ini biasanya kalau masuk orang di Manado ini dia, atau di khususnya pada umumnya di Sulawesi Utara ini, kalau masuk bulan September, beda dengan daerah-daerah lain. September sudah naik mikrolet, sudah ingat lagu Natal, iya tuh. Apalagi masuk November, itu bapak-bapak sudah mulai seperti ada tekanan. Semua Desember. Apalagi itu bapak kondenya ada kerja tuh, pak itu hanya ada kerja. Kalau dapat istri mengerti, ada Immanuel, bersyukur apa yang ada. Amin, saudara-saudara. Tetapi kalau tuh istrinya ada Immanuel, dia bilang jam pulang kalau nyana bawa berkat, tak cambok pengantin. Mau tuh di jemaat sini yang ada jumpa tempat jemaat ada begitu sudah. Katakan amin. Tetapi coba kalau ada Immanuel, aduh aman-aman saudara-saudara. Karena apa? Segala kebutuhan kita diberikan oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Karena apa? Ada Immanuel. Coba nyanda saudara-saudara. Waduh, dia mulai berpaksa. Aduh, mulai dari brandebon terus babi utang sampai babi buta. Serta di Januari kemarin saudara-saudara, banyak orang Kristen saya baca di artikel datang tukang tagih. Natal sukacita berubah. Saya pernah lihat ada kita penjemaat, kalau dia mau berjalan di gereja cuma satu jalan sudah warung di situ. Dulu kalau dia berjalan Natal, siapa ini dia kurangnya memusuk. Sudah tahu tuh memusuk. Oh mulai aja putar. Dia takut lewat warung situ karena apa? Cobanya di Pebon. Mau tuh tapi jemaat di sini nggak ada. Cuma kita berjemaat begitu. Aduh, dia kurangnya memusuk. Karena apa? Mau bikin tuh Natal jadi sukaria,
Serta so habis Natal itu baru, aduh kasihan. Itu babi utang semula baru sudah. Iya. Akhirnya karena makan babi putar, DP Januari lidah terputar-putar. Aduh. Semula dia mau berkelit. Oh, kita kok belum dapat ini, aduh. Ini belum. Nanti juga sudah berkat. Tapi mari saudara-saudara, kita memerlukan Immanuel, Allah beserta kita. Amin, saudara-saudara, kita perlu dia. Kalau kita ada Immanuel, ada penyertaan Allah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Biar jo dem baju lama, strip bagus-bagus, pakai masuk gereja, ada sukacita. Ada haleluya, saudara. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara saya. Kita perlu Immanuel itu menjadi bagian hidup kita. Yang kedua, di sini dikatakan Immanuel, dan terjemahan bahasa Inggris dikatakan God in us. Allah itu ada di dalam kita. Bukan hanya sekedar menyertai, tetapi Dia itu ada di dalam kehidupan kita. Paulus dikatakan kamu adalah rumah Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Berarti Allah ada di dalam kita. Betapa pentingnya keberadaan Tuhan itu di dalam hidup kita, di dalam pribadi kita. Karena yang pasti kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, Dia beri kita damai sejahtera. Amin. Dia beri kita sukacita. Diberi hal-hal yang indah yang kita nikmati dalam hidup ini. Sebab itu saya katakan betapa pentingnya keberadaan Allah itu di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar menyertai, tetapi benar-benar Dia ada di dalam kehidupan. Dia berkata di dalam kehidupan. Di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebebasan, pujian. Sebab saudara-saudara, Natal ini selalu identik dengan kita makan minum. Sehingga saya sering kali katakan, ada orang Kristen kalau ada orang bertamu pada bego maupun dia keluar mabuk, aduh, bangga dia saudara. Siapa ini? Dari pagi kita pagi. Kalau ada orang mabuk keluar dari patroli rumah, orang kasih orang mabuk, aduh kasihan saudara. Jangan bangga saudara. Tuhan marah saudara. Boleh minuman keras cuma es batu sudah, biar dia keras tapi dia mendinginkan. Katakan amin. Satu waktu saya pernah bersama-sama dengan Pak Pelo. Oh, dia ekstrim sekali sudah. Karena dia hakim tinggi. Sudah tahu hakim tinggi khusus merayakan Natal ini. Itu minuman panas sekali, Pak. Pun dia bilang Brunogi. Dia tidak pakai Onogi. Padahal dia lebih tua dari kita. Onogi sih. Orang bukan nih minuman keras ini. Untuk orang sebuah sama DB isi. Tapi dalam hati dia bilang ini dia tuh selalu bikin celaka orang. Orang di Telau satu saya di Telau dia bilang justru datang lagi saudara-saudara. Ini orang merayakan. Dia sudah tanya mau pulang di mana. Sebab kalau kita berbicara tentang Natal, soal makan minum, kesukaan orang yang percaya Natal itu bukan dari hal makan dan minum, tetapi dari hal sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus. Katakan amin. Itulah Natal. Permasalahan ini, kalau dia ada di dalam kehidupan kita, ini hati ini ada damai sejahtera, ada sukacita. Luar biasa saudara-saudara. Sehingga Yesus katakan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak diberikan, tidak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia ini. Karena kalau Tuhan ada, firman Allah katakan, kalau kamu dengar kepada firman Allah, melakukannya, roti airmu diberkati, segala penyakit dilalukan. Katakan amin. Ini yang kita butuhkan dalam kehidupan kekristenan kita, pertumbuhan iman. Itu sebabnya saya selalu mengajak anak-anak Tuhan tiap tahun itu
Yang paling utama, kita memuliakan Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan, ini yang paling penting. Kita datang seperti orang Majus, datang menyembah Tuhan. Waktu mereka lihat bintang berhenti, ada anak kecil yang lahir, mereka masuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan tuntut korban-korban kita. Mungkin saudara berkata, aduh, semua kan diberkati. Enggak, saudara-saudara. Tuhan Yesus pernah bilang, waktu aku tidak punya baju, engkau tidak memberi aku pakaian. Amin. Waktu aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Murid-murid Yesus berkata, kapan Tuhan lapar? Kapan Tuhan tidak pernah pakai baju? Tuhan Yesus jawab kepada saudara-saudaraku yang tidak punya itu. Itu sebabnya saudara-saudara, mari, kalau kita diberkati Tuhan di tahun ini, kita ingatkan orang lain, anak-anak Tuhan yang memerlukan berkat saudara dan saya. Itu nilai Natal kita rayakan sangat tinggi sekali, dan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Katakan amin. Semua itu diperhitungkan. Dan itu bisa terjadi kalau itu Immanuel ada di dalam hati kita. Amin. Ada di dalam hidup kita. Kalau Immanuel ada, kita bukan cuma ada orang jadi orang baik nanti sudah Desember ini sudah. Ya. Nanti sudah Desember pada jadi orang baik. Sebab itu kalau Desember begini semua menghadapi Natal. Itu lagu bilang tadi, ada tuh burung-burung tahun mulai muncul sudah. Iya toh? Iya. Burung-burung tahun itu orang Kristen kapal selam itu sudah. Saya katakan itu orang Kristen kapal selam. Karena apa? Waktu Paskah dia muncul di gereja, ibadah perjamuan. Habis Paskah tuh saudara tenggelam ulang dia. Nanti dia muncul ulang pas Desember begini sudah. Lagi itu Desember begini banyak orang masuk gereja. Betul tidak sudah? Ya. Tuh yang dapat palias tahun ini, ada kata bro, kita sibuk di pekerjaan. Dulu berdoa Tuhan berkati sama Tuhan. Waktu Tuhan berkati saudara-saudara hilang. Dia dalam hati sama. Tuhan lagi sibuk, kita lagi sibuk, nanti coba aku dapat di Desember. Sama-sama sibuk. Baru muncul di Desember. Tapi itu kita aja berdoa, Tuhan Yesus kalau dia datang pada kali kedua, jangan datang bulan lain, datang di bulan Desember, supaya banyak orang Kristen masuk surga. Katakan amin. Ya, datang di bulan Desember. Kalau Tuhan datang di bulan Januari, aduh, saudara-saudara, banyak tukang batagi hutang datang. Itu orang Kristen banyak putar lidah, saudara-saudara. Banyak yang masuk surga. Tapi kalau dia datang di bulan Desember, semua hati suci datang ke gereja, maka diselamatkan. Ini kita bisa lakukan kalau Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya di perayaan Natal ini mari kita maknai, kita mau Tuhan itu ada, kita rebut itu. Pentingnya Tuhan. Kalau Tuhan ada, saudara-saudara, itu air bisa berubah jadi anggur. Amin, saudara-saudara. Kalau Yesus ada di perjamuan kali, itu anggur habis, dia rubah itu air jadi anggur. Yang ada sukacita, dia rubah jadi ada sukacita. Raihlah Kristus itu, bukan hanya sekedar raih, pertata dalam hidup kita. Dia memenuhi kehidupan kita. Saya percaya ada berkat-berkat Allah yang akan kita raih pada malam hari ini. Kita bukan terus rutinitas, tiap tahun mesti bikin perayaan Natal karena wilayah minta bikin. Bukan itu. Tetapi yang pasti kita ingin merayakan Natal supaya kita punya iman bertumbuh di dalam Tuhan. Karena Natal itu pertumbuhan iman dari tahun ke tahun. Malam hari ini saya percaya kita raih ini semua. Bukan hanya sekedar Tuhan menyertai kita, tetapi biar benar-benar dia hidup di dalam kehidupan kita.
Sebab kalau dia ada, itu anak yang lain itu ada. Oh, luar biasa. Alkitab katakan dalam suratannya, siapa yang memiliki anak itu, dia memiliki hidup. Amin. Siapa yang tidak memiliki anak itu, dia tidak memiliki hidup. Dan saya yakin kalau dia ada dalam hidup kita, kehidupan akan kita miliki, sukacita, damai sejahtera melimpah-limpah dalam hidup kita. Haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Saya tidak tahu kedatangan saudara beribadah perayaan Natal malam hari ini. Saya tahu bukan hanya sekedar kita merayakan Natal, tapi saya yakin saudara sedang merindukan kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara malam hari ini. Dan kalau Tuhan hadir, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sudah jauh dari Tuhan sudah akan ditarik, dipikat oleh Tuhan untuk datang bersama-sama untuk menyembah Dia malam hari ini. Dan saudara datang ke tempat ini berbeda dengan saudara kembali sebentar. Karena apa? Saudara menemukan sukacita, damai sejahtera yang sesungguhnya di dalam perayaan Natal malam hari ini. Dan tidak sia-sia saudara datang beribadah. Karena apa? Tuhan perhitungkan setiap perbuatan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua malam hari ini. Mari para pemain musik naik ke depan. Buka mata rohani saudara. Kalau kau lihat dia yang kecil saat ini, dia bukan yang kecil lagi, tapi dia menjadi Allah, menjadi sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita, dan dia telah menebus dosa-dosa saudara di atas bukit jauh kita. Raihlah berkat Tuhan yang indah malam hari ini. Saudara tidak pulang dengan percuma, tetapi setelah saudara beribadah kepada Tuhan, ini kado yang nomor 2 saudara. Tetapi yang nomor 1, Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Engkau ada bersamaku, haleluya, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin.